Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Adi Prasetyo, NIM 19404141076. Di sini akan menjelaskan tentang PowerPoint saya yang berjudul Agama Kepercayaan dalam Masyarakat Nusantara. Pengertian agama merupakan sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan. Banyak agama yang memiliki simbol, narasi, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan menjelaskan asal-usul kehidupan dan alam semesta. Busman, bahwa agama dalam arti luas merupakan suatu penerimaan terhadap aturan-aturan daripada kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Haji Munawar Khalil, bukunya Definisi dan Sendi Agama. Kata din itu masdar dari kata kerja da'ana yad'inu. Menurut Jughad, kata din memiliki arti cara atau adat, kebiasaan, peraturan, nasihat, agama, dan lain-lain. Pengertian kepercayaan. Kepercayaan merupakan aspek yang paling utama dan paling penting dalam membangun sebuah komitmen serta sebuah janji yang direalisasikan jika kedepannya berarti. Jadi secara singkat dapat diartikan keyakinan atau kepercayaan ialah faktor penting yang dapat direalisasikan yang nantinya akan berarti. Jadi agama kepercayaan adalah agama yang sangat diyakini oleh masyarakat Nusantara. Pengaruh dan fungsi agama dalam masyarakat Nusantara. Agama mengambil peranan penting dalam keberadaan suatu masyarakat atau komunitas, karena suatu agama atau kepercayaan akan tetap langgeng jika terus diamalkan oleh masyarakat secara kontinu. Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Fungsi agama dalam masyarakat adalah sumbangan untuk mempertahankan nilai-nilai dalam masyarakat sebagai usaha-usaha aktif yang berjalan terus-menerus. Maka dengan adanya agama, maka stabilitas suatu masyarakat akan tetap terjaga, sehingga agama atau kepercayaan mengambil peranan yang penting dan menempati fungsi-fungsi yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, fungsi-fungsi agama dalam masyarakat ialah fungsi edukatif, penyelamat, perdamaian, kreativitas, penumbuh rasa solidaritas, transformatif, sublimatif, dan kontrol. Beberapa fungsi agama bagi masyarakat. Misalnya dalam fungsi edukatif, agama memberikan sebuah peluang kepada seorang untuk dapat berperilaku baik dengan ajaran-ajaran agamanya. Karena pada dasarnya setiap agama mengandung nilai-nilai edukatif yang dianggap baik dan benar dalam sebuah agama atau dalam pandangan suatu masyarakat. Nilai-nilai pendidikan yang diajarkan oleh suatu agama dipegang oleh setiap pemeluknya untuk dapat diamalkan secara terus-menerus, sehingga nilai-nilai pendidikan tersebut dapat diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Sebagai penyelamat agama, memberikan pelayanan bagi pemeluknya untuk dapat menikmati kebahagiaan untuk
kebahagiaan hidup di dunia dan diselamatkan bagi alam sesudahnya atau alam akhirat. Keabadian bagi kehidupan yang lain sesudah alam dunia sebenarnya menjadi tujuan beberapa agama. Karena itu, untuk menyelamatkan kehidupan manusia, maka agama memberikan suatu jalan keluar, yaitu berupa upacara-upacara keagamaan, perintah, peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh pemeluk suatu agama. Mengenai hubungan agama atau kepercayaan dengan kreativitas, bahwa kepercayaan atau agama memberikan harapan bagi para penganutnya. Dengan harapan, orang-orang berusaha membuat yang terbaik untuk membujuk yang dipercayai. Maka muncullah seni patung, seni lukis, seni musik, dan sebagainya. Proses transformatif dan sublimatif agama dalam masyarakat Nusantara sebenarnya termasuk kepada pengembangan dan pendalaman mengenai makna ajaran-ajaran keagamaan tersebut. Proses ini terjadi dalam sosialisasi dan transvaluasi doktrin-doktrin agama yang terdapat di sekolah-sekolah, pesantren, masjid, gereja, dan sebagainya. Sistem agama kepercayaan masyarakat Nusantara. Terdapat dua pandangan utama mengenai sistem agama kepercayaan atau religi masyarakat Nusantara secara umum, yaitu 1. Religi merupakan salah satu hasil perkembangan kebudayaan manusia. Religi mulai muncul ketika manusia purba mulai hidup dengan tidak sekedar memenuhi kebutuhan mempertahankan hidupnya. Perkembangan religi dimulai ketika manusia mulai dapat menemukan perbedaan antara hal-hal yang hidup dan hal-hal yang mati. Satu organisme dikatakan hidup ketika dapat bergerak, sedangkan organisme dikatakan mati ketika tidak bergerak. Kepercayaan akan adanya jiwa penggerak inilah bentuk kepercayaan manusia tertua yang kemudian mengalami perubahan perlahan hingga akhirnya membentuk religi atau kepercayaan mutakhir, yaitu monoisme. Pada perkembangan mutakhir seiring dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan, kepercayaan bahwa penggerak kehidupan adalah jiwa mulai meluntur karena manusia mulai menemukan penjelasan-penjelasan dari ketidaktahuannya tentang penyebab gerak manusia adalah hukum-hukum alam. 2. Kepercayaan pada roh nenek moyang. Kepercayaan pada roh nenek moyang adalah bentuk kepercayaan masyarakat Indonesia tertua. Kepercayaan ini diduga mulai muncul ketika masyarakat Indonesia masih mengandalkan kehidupan berburu, mengumpulkan, serta meramu makanan. Pada masa berburu dan meramu makanan, masyarakat Indonesia hidup secara nomaden di gua-gua atau di tempat-tempat yang memberikan keamanan dari serangan binatang buas atau gejala-gejala alam seperti gunung meletus ataupun hujan. Kepercayaan pada roh nenek moyang diawali ketika manusia mulai menemukan perbedaan-perbedaan antara benda hidup dan benda mati. Benda hidup dapat bergerak karena digerakkan oleh jiwa, sedangkan benda mati tidak dapat bergerak karena tidak memiliki jiwa atau roh. Kepercayaan akan adanya jiwa ini juga diduga berasal dari fenomena mimpi ketika manusia
tertidur. Ketika bermimpi, manusia melihat dirinya berada di tempat lain, sedangkan tubuh jasmaninya tetap berada di tempat tidur. Bagian yang berada di tempat lain itulah jiwa. Kepercayaan ini kemudian berkembang menjadi kepercayaan bahwa jiwa dapat terus hidup tanpa adanya jasmani. Saat manusia meninggal, barulah dipercaya bahwa jiwa telah benar-benar lepas dari jasmaninya. Jiwa yang telah benar-benar lepas dari jasmaninya dapat berbuat sekehendaknya. Alam semesta dipenuhi oleh jiwa-jiwa itu, dan jiwa-jiwa tersebut disebut roh. Sekian penjelasan dari PowerPoint